Q&A, tapi dari Dokter Wijaya ini dia ada slide. Jadi slide ini emang udah rangkuman pertanyaan-pertanyaan umum ya dok ya. Iya. Jadi kita maksudnya kalau yang emang mau nanya boleh, tapi nanyanya kalau bisa yang di luar dari yang akan dibahas sama Dokter Wijaya nanti. Jadi kita ikutin dulu aja rangkuman acaranya. Itu banyak kok, saya udah ada lihat presentasinya juga. Banyak pertanyaan-pertanyaan general yang umum yang sering ditanya nih dok ya. Iya. Nah, jadi disimak aja kita rame-rame. Oke. Oke, langsung aja dok kalau gitu. Oke, Di-share saya aja. siapkan share screen dulu ya. Belum bisa, berangkat share screen dari saya. Coba, sebentar. Nah, udah bisa belum? Oh iya, bisa. Di full screen dok. Ya. Baiklah, rekan-rekan semua, kita menghemat waktu, kita mulai ya. Jadi ini produk dari AFC yang kita banggakan ya, original dari Jepang, dan kita akan mendalami produk barunya yaitu Subarashi. Jadi tadi sudah diterangkan ada dua peptida baru yang ditambahkan sehingga patennya bertambah. Paten SOP yang dulu 3 itu tetap ada. Jadi sebenarnya regenerasi kulit itu perbaikan struktur kulit itu kan otomatis menyangkut dengan regenerasi sel di seluruh tubuh. Jadi walaupun itu tidak dicantumkan, tapi otomatis kita bisa bayangkan yang namanya regenerasi sel itu terjadi di seluruh sel termasuk kulit. Ya. Nah, apa Subarashi ini? Nah, kita sudah sering dengar juga bahwa filosofi di Jepang itu di dalam memproduksi suatu barang itu mereka punya filosofi monozukuri. Ya. Mono itu barang, sukuri itu menciptakan. Tapi di dalam kata ini, mereka bukan sekedar menciptakan sesuatu lalu berhenti gitu. Tapi ini proses yang berkesinambungan dari konsep awalnya mau menciptakan apa, sampai kepuasan pelanggan itu juga terus diperhatikan dan terus disempurnakan. Nah, menurut info yang kita dapat, Jepang memasarkan produk ke suatu negara itu juga didasarkan pada riset pasar kebutuhannya apa gitu. Dan rupanya mereka melihat kebutuhan konsumen di Indonesia ini berkaitan dengan penyakit degeneratif, penyakit metabolik dan penyakit kardiovaskuler, ya, penyempitan pembuluh darah, serangan jantung, stroke itu termasuk di situ. Jadi dari SOP 100 itulah disempurnakan lagi, ditambahkan bahan-bahan untuk mencakup pasar orang sakit di Indonesia dengan produk yang baru ini. Nah, ini gambaran penyakit masa kini. Penyakit degeneratif itu kalau dulu kita bayangkan tuh umur 60 ke atas tuh orang baru mulai sakit-sakitan. Tapi ternyata sekarang maju gitu. Dulu profesor saya suka guyon, orang muda ini ambisius sekali katanya. Semua bidang dia mau ambil alih dari generasi sebelumnya. Termasuk penyakit-penyakit orang tua juga diambil alih katanya gitu ya. Nah, itu sindiran yang patut kita renungkan ya, karena usia orang sakit sekarang makin muda. Orang stroke dulu kalau belum 45 ke atas nggak ada cerita. Tapi sekarang 35, 38 sudah kena stroke. Ya. Nah, penyakit degeneratif ini berkaitan dengan penyakit metabolik. Ya. Sehingga dikenal juga penyakit metabolik ini sebagai faktor risiko untuk terjadinya serangan yang lebih besar seperti jantung dan stroke tadi. Ya. Nah, ini penyakit metabolik kita juga sudah sering ketemu. Diabetes, kencing manis ya.
lemaknya tinggi, baik triglycerid atau kolesterol, dan ini ada kaitan dengan gaya hidup yang konsumtif sehingga makan berlebihan. Ya, jadi orang yang berat badan berlebih ini sangat besar risikonya mengalami penyakit metabolik. Nah, di dalamnya juga termasuk tiroid yang terlalu aktif. Ini masuk penyakit metabolik. Nah, penyakit kardiovaskuler yang kita kenal juga salah satunya hipertensi. Gitu ya. Banyak kita sudah alami hipertensi sejak umur yang masih muda. Dan ujung-ujungnya dia mendapat serangan jantung koroner atau stroke. Lalu penyakit yang belakangan juga makin banyak itu autoimun. Ini memprihatinkan juga. Di satu sisi kita perlu sistem imun yang kuat, tapi di lain sisi kalau sistem imun yang kuat tapi salah sasaran, malah merusak tubuh kita sendiri. Nah, itulah autoimun. Dan di paling bawah ini kanker ya juga makin lama makin banyak kasusnya. Bahkan di Inggris tuh anak-anak yang kena kanker juga meningkat. Gitu ya. Jadi memang ada yang salah dengan gaya hidup kita sekarang ini. Nah, ini sedikit gambaran bagaimana suatu proses yang degeneratif jangka panjang bisa menimbulkan penyakit. Ini gambaran pembuluh darah. Normal dia lapang sekali, sesuai dengan diameter dari pembuluh darah itu. Kalau terjadi penumpukan dari waktu ke waktu, dia makin sempit. Nah, sini mulai prehipertensi. Tensinya sudah mulai naik ke ambang batas. Nah, celakanya orang kalau dibilang, wah, hati-hati loh, sudah masuk darah tinggi. Dia tenang-tenang bilang, oh belum, masih di perbatasan gitu ya. Padahal ini sudah pasti akan melaju. Dari prehipertensi dia makin sempit, jadilah hipertensi. Jadi dalam kondisi ini, dinding pembuluh darah ini sudah menjadi kaku, tidak elastis lagi. Sehingga kalau ada kenaikan volume darah, dia langsung akan menaikkan tensi. Tidak ada lagi spare-nya, tensi itu stabil. Ya. Apa yang disempurnakan dari produk SOP 100? Ya, pertama SOP-nya bertambah banyak. Jadi tambah 50%, jadi SOP 150 plus kita boleh katakan gitu ya. Lalu ditambah 2 peptida baru. Yang pertama dari otot ikan sarden. Nah, ini penting diingatkan ya, karena ada dengan yang bilang, wah dari salmon kok turun ke sarden gitu. Wah, kita nggak menurun ini kualitasnya. Ya, itu gambaran yang aneh karena kita bukan makan ikan sarden kalengan ya, bukan dagingnya di blender lalu dikeringkan lalu dimasukkan ke dalam kantongnya Subarasi, bukan begitu. Kita mengambil peptida. Jadi ini ekstrak tingkat tinggi dari otot ikan sardin diambil peptidanya. Begitu juga dari tomat. Ada yang langsung melihat tomat tuh sudah merinding dulu. Waduh, saya alergi tomat. Gitu ya. Ya juga bukan seperti itu. Bukannya tomat diperes lalu dikeringkan masuk ke dalam sana. Ini peptidanya. Jadi ada asam amino yang diambil jadi peptida dan mempunyai fungsi yang khusus. Nah, di sini peptida yang dari sardin nanti akan berperan sebagai antihipertensi, yang dari tomat ini akan berperan sebagai anti agregasi. Gitu ya, ini dua yang di bawah. Jadi paten fungsi SOP yang 3 di atas tetap ada, walaupun tidak tercantumkan. Ini struktur kulit itu otomatis terjadi karena regenerasi sel juga terjadi di kulit. Nah, itu yang menghasilkan efek anti-aging-nya. Keriput jadi berkurang itu karena peran regenerasi sel. Ya. Jadi walaupun di dusnya nanti tidak ada tertulis,
yakinlah bahwa itu ada di sana. Ini saya sedikit mau gambarkan terkait dengan antihipertensi. Ya. Kata antihipertensi ini tidak sama dengan yang namanya hypotensive agent. Ya. Kalau hypotensive agent itu sudah pasti kalau dimakan tensinya langsung turun gitu. Memang peranannya dia tuh menurunkan tensi. Tapi kalau kita katakan antihipertensi, itu berarti dia membantu mencegah kenaikan tekanan darah. Ya. Nah, sekarang kita mau lihat bagaimana mekanismenya. Dimulai dari renin. Renin ini dikeluarkan oleh ginjal yang sedang mengalami kekurangan suplai darah. Ya. Dia keluarkan renin, renin akan mengubah angiotensinogen di liver menjadi angiotensin 1. Nah, kemudian angiotensin 1 ini kalau diubah oleh suatu enzim yang namanya ACE, dia baru menjadi angiotensin 2 yang aktif. Aktif dalam menaikkan tensi. Ya, jadi di sini kita lihat gambaran saraf simpatis akan aktif, jantung jadi lebih cepat, pembuluh darah akan mengecil dan tensinya naik. Ya. Begitu juga rangkaian reaksi di tempat lain setelah munculnya angiotensin 2 ini. Ya. Jadi intinya kalau angiotensin 2 meningkat, tensi akan naik. Nah, produk kita nanti bekerjanya di sini, di ACE ini. Dia menghambat enzim ACE sehingga produksi angiotensin 2-nya tidak banyak. Nah, ini sudah menghambat kenaikan tensi. Tapi bukan menurunkan tensi yang normal yang ada di sini. Tapi dia mencegah keadaan yang di sebelah kanan ini. Nah, ini gambaran yang lebih rumit lagi. Jadi badan kita tuh dikenal dengan homeostasis. Jadi dia sanggup untuk mengatur dirinya sendiri. Kalau kerendahan dia naikkan, kalau ketinggian dia turunkan. Jadi ini melukiskan gambaran yang kompleks sehingga kita tidak perlu khawatir. Wah, kalau saya minum ini tensi saya bisa anjlok, saya bisa masuk rumah sakit. Badan kita tidak sebodoh itu. Ya, dia punya daya homeostasis untuk menjaga semuanya di dalam keseimbangan. Jadi produk kita ini hanya menolong mencegah terjadinya produksi angiotensin 2 yang berlebihan. Nah, disinilah muncul efek antihipertensi dari subarasi, ya, terutama yang dari peptida sardin tadi. SOP sendiri dulu kita juga sudah kenal dia mempunyai efek antihipertensi. Ya. Cuma kerjanya lebih halus. Karena SOP itu melancarkan aliran darah, otomatis badan tidak perlu menaikkan tensi karena darahnya sudah lancar, kebutuhannya tercukupi. Nah, jadi bukan seperti yang ada di subarasi ini, dia lebih aktif lagi menghambat kenaikan tensi. Ya. Bukan hanya lewat darah lebih lancar, tapi lewat kerja penghambatan enzim ini, ACE ini. Singkatan angiotensin converting enzyme. Ya. Jadi ini dihambat supaya produksi angiotensin 2 berkurang. Ya. Nah, dalam kedokteran diciptakan juga obat-obat yang bekerja di titik ini, yang menghambat ACE inhibitor. Ini produk lama, kita sudah kenal captopril, ya. Ini sudah keluar generiknya, captopril. Ini obat menurunkan tensi untuk pasien hipertensi yang tidak terlalu berat. Ya. Nah, kita kenal efek samping captopril itu sering bikin tenggorokan gatal.
jadi dia efek samping jadi batuk orangnya, batuk kering karena gatal. Gitu ya. Nah ini yang bikin masalah kalau orang tidak tahu itu efek samping kaptopril, dia cari lagi obat batuk sehingga dia akhirnya makan obat jadi banyak, padahal itu terjadi karena efek samping. Nah, kita berharap dengan adanya bahan yang sama yang diambil dari ekstrak makanan, ya, peptida sardin, dia tidak menimbulkan efek samping seperti pada obat. Ya. Ini peptida yang dari tomat, dia punya efek anti agregasi trombosit. Jadi trombosit itu bisa dalam keadaan normal, yang kita bilang tidak aktif, ya, atau bisa dalam keadaan aktif. Aduh, maaf, itu tetangga punya dogi, saya belum punya ruangan kedap suara ini. Mohon maaf. Jadi trombosit ini, kalau dia teraktivasi, baru dia berperan untuk melakukan penyumbatan luka-luka. Gitu, ya. Pertama dengan bentuknya berubah. Dari yang mulus, dia bisa muncul model duri-duri, sehingga mereka dengan cepat saling berkaitan satu sama lain. Ini seperti velcro untuk rambut itu ya, dia bisa menempel karena ada duri-durinya. Nah, kemudian trombosit yang teraktivasi ini juga akan mulai menstimulasi reaksi pembekuan darah yang lainnya. Di situ ada fibrin, ya, benang-benang, lalu ada trombosit, ya, dan terjadilah gumpalan bekuan darah. Saya suka gambarkan ini seperti kita membangun tembok. Ada batu bata, ada semen. Ya. Jadi trombositnya itu ibarat batu bata, lalu fibrin dan zat pembeku darah lainnya itu ibarat semennya. Dan ini kalau sudah teraktivasi, akan terbangunlah tembok untuk menutup luka itu. Ya. Nah ini gambaran trombosit yang masih inaktif, diubah menjadi aktif, dia menjadi berduri-duri. Ya. Platelet itu nama lain dari trombosit dalam bahasa Inggris. Nah, jadi peranan antiagregasi trombosit ini akan mengurangi kelekatan trombosit satu sama lain, sehingga mereka tidak saling menempel. Dan otomatis darah juga jadi lebih lancar. Nah, ini rumitnya trombosit secara keseluruhan. Untuk mencegah trombosit itu saling lengket, tuh rupanya ada banyak sekali reseptor yang bisa dipengaruhi. Jadi, obat anti agregasi trombosit yang kita kenal, misalnya aspirin, ya, lalu clopidogrel, ini hanya bekerja di sebagian saja dari seluruh reseptor ini. Jadi, walaupun kita makan obat antiagregasi, si trombosit masih bisa tetap berperan melakukan tugasnya kalau ada suatu luka, suatu perdarahan. Apalagi kalau kita berupa konsumsi nutrisi ini, ya, subarasi ini. Jangan takut bahwa konsumsi subarasi nanti trombositnya jadi seperti diblok, tidak bisa lagi melekat sehingga perdarahan akan ngocor gitu ya. Tidak begitu. Kita hanya mempengaruhi sebagian dari daya antiagregasi trombosit ini. Nah, ini lengkapnya proses pembekuan darah. Selain trombosit, ada benang-benang fibrin yang akan melekatkan satu sama lain menjadi suatu bangunan yang kita sebut gumpalan darah. Gumpalan pembekuan darah untuk menambal suatu perdarahan. Perdarahan itu kan dinding pembuluh darahnya robek. Nah, di situ badan akan melakukan sumbatan terhadap dinding yang robek itu.
Jadi, sekali lagi, kalau hanya minum Subarasi, kita tidak akan menghadapi resiko darah ngucur nggak bisa berhenti. Tidak akan. Ya. Juga kemarin ada pertanyaan, kalau demam berdarah bagaimana? Kalau demam berdarah itu soal trombositnya yang jumlahnya berkurang. Jadi perdarahannya tidak berhenti karena tidak ada trombosit di sana. Nah, produk kita kan tidak mengurangi jumlah trombosit. Dia tetap normal. Hanya mengurangi kelekatan satu sama lain dan juga kelekatan dia di dinding sel. Nah, ini gambaran mengenai sirkulasi darah. Ini saya sederhanakan. Dalam komponen sirkulasi, ingat 3 unsur ini. Ada pompanya, yaitu si jantung ini. Ada pipanya, pembuluh darah, ya. Lalu ada isinya. Nah, isinya nanti ada selnya, lalu ada cairan darahnya, serumnya. Untuk pompanya, dia organ terdiri dari sel-sel. Kita punya SOP bisa menolong memperbaiki pompanya. Jantung yang sudah lemah itu kita bisa bantu dengan SOP. Nah, untuk pipanya yang tadi hipertensi karena plak, karena mampet, itu kita bisa bantu dengan keberadaan peptida sardin ini. Untuk isi darahnya, trombositnya yang kita kenal sebagai darah kental, kita bisa bantu dengan komponen yang dari tomat, dikenal sebagai mereknya tuh Fruit Flow. Nah, ini yang peptida tomat Fruit Flow. Jadi ketiga bahan inilah yang masuk ke dalam Subarasi. Jadi dari gambar ini kita bisa lihat betapa pentingnya peranan Subarasi dalam sirkulasi darah. Nah, ini saya sering kembalikan pertanyaan kalau orang bertanya, bisa nggak ini untuk penyakit X misalnya gitu ya. Jadi saya tanya balik, pada penyakit X itu ada organ yang terlibat nggak? Gitu. Organnya itu terdiri dari sel nggak? Kalau dia terdiri dari sel, maka produk ini bisa membantu regenerasi sel di sana. Pertanyaan kedua, di situ ada gangguan aliran darah tidak? Kalau penyakitnya terkait dengan gangguan aliran darah, maka produk ini akan membantu juga kondisi dia. Ya, jadi tidak peduli nama penyakitnya apa, selama itu menyangkut sirkulasi darah dan regenerasi sel, produk kita akan bisa membantu dia. Nah, sekarang kita mau lihat lebih jauh lagi bagaimana suatu pembuluh darah mengalami penyempitan. Nah, ini gambar yang bagus sekali, menggambarkan penyempitannya terjadi di otot dari dinding pembuluh darah. Jadi bukan di dalam liang pembuluh darah seperti yang sering ditampilkan gambar skematisnya ya. Jadi bukan di dalam dinding sini, tapi di ototnya. Nah, jadi dibalik dari dinding pembuluh darah. Nah, ini bermula dari bulatan kecil ini ya. Di sini digambarkan sebagai LDL kolesterol. Ya. Makanya dikatakan kolesterol LDL itu sebagai kolesterol jahat. Karena dia yang berperanan menembus dinding pembuluh darah ini, masuk ke dalam area ototnya, dan di situ dia menimbulkan timbunan plak. Ya, jadi plaknya ini ada di sini. LDL akan teroksidasi. Jadi kalau barang teroksidasi itu seperti besi, karatan itu teroksidasi. Jadi dia akan berubah. Di sini dia akan menjadi foam cell gitu ya, membentuk foam cell. Nah, ini cikal bakal terjadinya plak di sini. Nah, ini menggambarkan penyempitan. Ya, kalau dilakukan kateterisasi dibilang ini 60%, menyempitnya sudah 80% gitu ya. Nah, yang bikin
problem adalah bukan diameter sisanya yang menentukan kapan seorang dapat serangan jantung. Walaupun dia masih 70%, kalau terjadi robekan plak di sini, jadi dindingnya ini robek, isi dari plak ini keluar di sini, maka dalam hitungan menit, trombosit akan datang ke tempat ini dan membentuk gumpalan ini. Sisa yang 30% itu dalam beberapa menit langsung mampet total. Ya. Ini penting kita ingat. Jadi jangan tenang-tenang kalau di kateter, wah saya masih 60%, tenang-tenang. Ya, belum tentu. Setiap waktu, kalau terjadi robekan plak, bisa terjadi sumbatan yang masif, yang besar. Nah, disinilah kita pentingnya menangani semua proses ini. Turunkan kolesterolnya, berikan bahan untuk menetralisir oksidasinya, gitu ya. Dan berikan bahan yang mencegah si trombosit tuh menempel di dinding ini, sehingga dindingnya mulus terus. Ini gambaran lain. Ya. Sekali lagi, plaknya itu terbentuk di dinding, ya, bukan di dalam lumennya ini. Nah, ini lebih kelihatan. Bukan di dalam lumen, tapi di dindingnya. Dindingnya makin lama makin tebal oleh plak. Nah, ini yang dikatakan. Kalau kita kateterisasi, yang dilihat adalah sisa lubang ini. Ini penyempitan 50%. Gitu ya. Tapi kalau dia pecah, ruptur, dalam waktu singkat, yang sisa ini akan tersumbat total. Nah, inilah yang kita bilang terjadi trombosis di tempat ini. Ini bahayanya kalau ada plak-plak di pembuluh darah. Terkait dengan pertanyaan apakah tensi saya akan turun, kita perlu mengenal beberapa obat hipertensi. Ya. Nah, ini yang vasodilator, dia kalau diberikan pembuluh darahnya itu akan melebar. Sehingga tekanannya berkurang, tahanan perifer berkurang, otomatis tensinya turun. Ya. Kalau diberikan obat ini, sudah pasti tensinya akan turun. ACE inhibitor berbeda kerjanya dengan vasodilator. Dia tidak menurunkan tensi seperti vasodilator. Lalu ada lagi yang kita mungkin juga sering dengar, amlodipin. Nah, itu bekerja di sini. Dia mencegah pembuluh darah itu mengkerut karena masuknya kalsium ke dalam dinding pembuluh darah. Jadi dia menghambat. Ini juga tidak membuat tensi drop seperti halnya kalau diberikan vasodilator. Ada kelompok yang bikin urinnya keluar lebih banyak. Kalau urin keluar banyak, volume darah berkurang, tensi juga akan turun. Ya, tapi tentu ini tidak bisa diberikan jangka panjang karena badan kita punya mekanisme homeostasis tadi. Nah, jadi subarasi berpadanan dengan ACE inhibitor ini. Nah, yang tadi kita sudah singgung captopril contohnya. Nah, ini pertanyaan pertama yang muncul. Kalau orang hipotensi, bagaimana? Aman nggak makan subarasi ini? Jadi kita bisa yakinkan ini aman. Dia tidak membuat tensi menjadi turun lagi kalau dia normal. Termasuk yang hipotensi juga tidak akan dibuat menjadi lebih rendah lagi. Kalau ada penurunan tensi, ini sama seperti SOP, gitu ya. Itu karena darah jadi lebih lancar. Otomatis tensi akan turun. Ya, karena tensi naik itu adalah mekanisme tubuh untuk mendorong darah lebih banyak masuk ke organ-organ. Ya. Itu mekanisme alamiah sebenarnya. Jadi kalau darahnya menjadi lancar, darahnya masuk lebih banyak ke organ,
badan bilang tidak perlu naikkan tensi, segini aja sudah cukup gitu ya. Jadi dia akan turun sebatas kebutuhan badan itu. Dia tidak akan turun lebih jauh lagi. Nah, orang yang hipotensi itu perlu menaikkan juga tensinya supaya dia jangan terlalu ngepas. Karena kalau dia terlalu ngepas, dia jongkok berdiri bisa gelap gitu, bisa pingsan gitu ya. Jadi perlu menaikkan tensi ini dengan olahraga. Ya. Pertanyaan yang mirip tapi terkait dengan efek antiagregasi. Kalau hasil labnya dia sudah hipoagregasi, boleh nggak makan subarasi? Ya. Nah, tadi saya sudah jelaskan mekanisme antiagregasinya kan tidak berlaku total, membuat trombosit itu tidak bisa melekat sama sekali. Enggak ya, dia hanya mengurangi kelengketan yang berlebihan. Hipoagregasi pun bisa ditemukan pada makanan-makanan tertentu. Jadi kalau dikombinasi, dia tidak akan berefek berlebihan sampai darah ngocor nggak bisa berhenti, itu tidak akan. Termasuk juga kalau dia minum obat pengencer darah. Ini yang sering kita kenal kelompok ini, antiagregasi. Jadi di sini trombosit akan tetap mempunyai daya untuk menghentikan perdarahan. Tapi tentu ada efeknya, namanya kita mengurangi daya agregasinya. Jadi mungkin jadi lebih lama aja gitu, tapi dia tetap bisa berhenti. Nah, hipoagregasi ini berbeda dengan hipokoagulan. Ini istilah-istilah medis yang setiap kata itu memang bedanya banyak. Kalau hipokoagulan itu zat pembeku darahnya yang tidak ada. Itu misalnya kalau penyakit itu hemofilia. Atau kalau obat itu obat yang tergolong antikoagulan seperti heparin, Simarp, gitu ya. Itu hanya diberikan kalau terjadi pembekuan darah yang berlebihan. Ya. Jadi dikombinasi antara antiagregasi dan antikoagulan. Ya. Kondisi hipokoagulan itu lebih berbahaya. Ini benar-benar perdarahan tidak berhenti kalau terjadi hipokoagulan. Jadi jangan khawatir. Kalau levelnya masih soal agregasi trombosit, kita tetap bisa menghentikan perdarahan secara normal. Ya. Pertanyaan lain, apakah obat hipertensi perlu di stop kalau sudah masuk subarasi? Karena subarasi punya antihipertensi. Ya. Nah, tadi saya sudah jelaskan, antihipertensi itu bukan langsung menurunkan tensi. Jadi jangan stop obat antihipertensinya. Konsumsi berbarengan. Karena mengontrol tensi dengan obat itu lebih terprediksi hasilnya. Dosisnya berapa, setiap berapa jam harus dimakan, itu obat lebih detail bekerjanya, ya, lebih akurat. Tapi kalau kita menggunakan produk nutrisi, dia nggak bisa langsung mengontrol tensi, dia perlu waktu supaya mencapai hasil yang optimal. Nah, disinilah kita jangan stop obat hipertensi. Kita izinkan produk nutraceutical ini bekerja, pelan-pelan menurunkan tensi. Nanti kalau tensinya sudah turun, baru obat hipertensinya itu disesuaikan lagi, dikurangi dosisnya. Ya. Jangan langsung di stop. Ada kelompok obat hipertensi yang sangat berbahaya kalau di stop begitu saja. Bisa terjadi yang namanya rebound effect, tuh tensinya langsung melejit tinggi, melebihi kondisi semula. Dan bisa terjadi pecah pembuluh darah karena dia stop makan obat hipertensi. Jadi bagaimana solusinya?
kalau mulai minum Subarasi, ya dimonitor saja tensi hariannya. Nanti kalau dia sudah mulai bergerak turun, baru disesuaikan dosis obat hipertensinya. Ya, biar dokternya yang mengatur penurunan obat, jangan atur sendiri. Apa manfaat untuk pasien dengan stroke? Di sini yang dimaksud tuh stroke yang tersumbat ya, yang iskemik karena sumbatan. Karena kalau dia stroke berdarah, kita tidak boleh berikan obat-obat yang melancarkan darah. Namanya juga perdarahan. Jadi kita berikan Subarasi untuk stroke yang iskemik, ya, yang tersumbat. SOP akan membantu regenerasi sel, termasuk sel neuron. Ya. Padahal di dalam kedokteran sel neuron ini paling sulit untuk berregenerasi. Tapi lewat testimoni orang-orang yang terkena stroke minum SOP, ini hasilnya tuh mengagumkan. Saya dulu tertarik dengan produk ini juga karena melihat hasil ini. Di neurologi, saya biasa di bagian saraf, kita bisa prediksi kalau orang sudah 6 bulan, biasanya hasilnya tidak akan lebih maju lagi. Sudah mentok di sekitar sana gitu kemajuannya. Ya. Tapi dalam testimoni itu, mereka laporkan stroke-nya itu sudah setahun, sudah 2 tahun gitu. Nah, itu membuktikan terjadi sesuatu yang istimewa di sana, yang tidak bisa dicapai dengan obat-obat yang kita kenal selama ini. Ya. Berarti terjadi regenerasi sel pada neuron. Ya. Ini keuntungan yang luar biasa untuk orang dengan stroke. Ya. Lalu efek aliran darah meningkat, baik dari SOP-nya maupun dari fruit flow-nya. Ya. Jadi akan lebih meningkat lagi aliran darahnya. Ini sangat menguntungkan buat orang yang stroke iskemik. Karena suplai darah akan lebih banyak. Peluang otaknya untuk maju juga jadi lebih bagus sejauh aliran darah bertambah. Lalu antiagregasi ini juga menolong mencegah stroke berikutnya, yang kita bilang stroke sekunder. Orang yang pernah stroke itu, kemungkinan untuk dapat stroke lagi jauh lebih besar daripada orang normal yang pertama kali dapat stroke. Kalau perbandingan saya ingat tuh dulu, kalau orang normal 1 dibanding 1000, orang yang pernah stroke itu 1 dibanding 40. Ya. Jadi sangat gampang dia mengalami stroke kedua, stroke ketiga. Ya makin lama makin dekat serangan stroke-nya, jaraknya. Nah, disitulah pentingnya memberikan antiagregasi ini. Supaya dia jangan gampang kena stroke berikutnya. Oke. Lalu pada pasien stroke, untuk bisa pulih kan dia tetap harus latihan fisik, fisioterapi. Nah, banyak kendala orang stroke itu karena dia tidak bertenaga, lalu mentalnya juga jadi down, ya, merasa jadi orang cacat sekarang. Disuruh latihan itu rasanya susah sekali, berat sekali, nggak sanggup, ya, sudah menyerah sebelum latihan. Tapi dengan kita tambahkan produk Subarasi ini, memperbaiki sel, memperbaiki oksigen, memperbaiki nutrisi di jaringan, maka staminanya akan meningkat. Dia jadi lebih bersemangat untuk ikut latihan fisioterapi, dan dengan kemajuan yang dia dapat juga menambah semangatnya untuk lebih rajin lagi latihan. Yang kedua, untuk autism. Ini 2 hal ini ya, stroke dan autism, yang membuat produk ini tuh luar biasa gitu ya. Karena obat-obat tidak mencapai kemajuan seperti ini.
Bagaimana dia bisa membantu autism? Pada autism itu terjadi kerusakan-kerusakan kecil di bagian otak, ya, yang dikenal dengan minimal brain defect. Jadi nggak kelihatan cacat dari luar, tapi lebih di fungsi luhur dari otaknya ini ada gangguan. Misalnya anak-anak yang suka ngamuk, gitu. Gampang emosi, gampang ngamuk, mukul. Gitu. Nah, ternyata waktu mereka dikasih SOP, bisa berkurang ngamuknya ini. Dia bisa lebih tenang. Dan dengan lebih tenang, dia bisa mengikuti pelajaran dengan lebih baik. Ya, jadi buat orang tua, buat gurunya, ini kemajuan yang luar biasa. Dan yang pasti, karena ini produk nutrisi, dia aman dari efek samping obat. Nah, selanjutnya asam urat dan GERD. Ini salah satu pertanyaan juga. Ya. Kita bedakan. Kalau asam urat itu bicara soal asam uratnya tinggi. Tapi selama dia tidak bikin serangan GERD, orangnya tenang-tenang saja, gitu ya, tidak kesakitan, tidak ada rasa apa-apa. Tapi waktu dia serangan GERD, ini sakitnya luar biasa, kakinya bengkak, merah, dan sakit sekali. Kalau dia serangan GERD, ini termasuk kondisi yang akut. Produk nutrisi itu tidak cukup untuk mengatasi masalah yang akut ini. Nah, di sini obat-obat medis itu lebih unggul. Ya, bisa dengan cepat mengatasi nyeri, mengatasi peradangan, mengurangi bengkak, itu bisa dilakukan dengan cepat. Jadi, kalau saat serangan, andalkan obat-obat. Tapi kalau untuk jangka panjang, bagaimana menurunkan asam uratnya supaya tidak gampang-gampang serangan GERD itu, nah, di situ peranan nutrisi, ya, dalam hal ini nutraceutical ya, menjadi penting sekali. Asam urat tinggi mayoritas itu terkait karena fungsi ginjal yang menurun. Ya. Daya buang di ginjal itu berkurang. Makanya kalau dia periksa lab, asam urat itu adanya di bagian pemeriksaan fungsi ginjal. 70% ini dibuang lewat ginjal. Jadi kalau ginjalnya menurun fungsinya, mulailah terjadi penumpukan asam urat di dalam darah. Asam urat yang tinggi ini akan menimbulkan endapan di saringan ginjal dan pelan-pelan akan merusak ginjal. Jadi ini lingkaran setan. Ginjal rusak bikin asam urat tinggi makin merusak ginjal. Ya. Nah, jadi disinilah jangan kita tenang-tenang kalau melihat asam urat tuh mulai naik. Ya. Jangan tunggu lewat batas baru kita heboh. Jangan. Apalagi tunggu serangan artritis baru heboh. Kita sudah terlambat banyak. Begitu dia mulai naik dari lab yang sebelumnya, lakukan perbaikan. Nah, gimana peranan SOP? Dia bisa meregenerasi organ ginjal. Dia bisa meregenerasi permukaan sendi yang rusak itu. Nah, tentu ya, kita harus perhatikan juga keparahannya. Kalau sudah parah, kita baru mulai, tentu hasilnya jadi minim. Tapi kalau kita masih dini, kita sudah mulai perbaikan, hasilnya tentu akan lebih maksimal. Ya. Dan jangan lupa, perhatikan diet untuk asam urat ini. Saya ingat ada satu profesor gizi yang menyederhanakan soal diet itu dengan akronim benjol ini. Benjol singkatan dari bayam, emping, nangka, jeroan, otak, dan lemak-lemak. Ya. Jadi hindari sebisa mungkin konsumsi makanan itu. Dan satu lagi juga makan daging yang terlalu banyak. Jadi tidak lagi dia bisa makan steak 1 porsi.
karena nanti asam uratnya akan naik dengan cepat. Bagaimana dengan Alzheimer? Nah, ini kita perlu luruskan dulu definisi Alzheimer ini. Seringkali yang dimaksud tuh pikun-pikun, ya, itu kita sebut demensia. Demensia ini penyebabnya ada beberapa macam. Alzheimer tuh hanya salah satu. Pada Alzheimer tuh kerusakannya menyeluruh. Ada plak-plak di jaringan otak. Jadi kerusakannya relatif merata. Ya, kalau dites fungsi luhur, semua bagian skornya turun. Ada lagi demensia multi-infarct, ini terkait stroke yang kecil-kecil. Ya. Jadi stroke bisa tidak berasa dia, tapi merusak sebagian demi sebagian. Makin banyak kerusakan, makin turun fungsi luhurnya. Lalu ada demensia karena penyakit lain-lain, sehingga fungsi otaknya juga ikut turun. Nah, Subarashi sangat berpeluang untuk yang jenis multi-infarct. Tidak untuk Alzheimer, tidak untuk penyakit yang lain-lain. Karena dengan melancarkan darah, memperbaiki jaringan otak, dia bisa membuat lebih maju orang yang demensia multi-infarct. Tapi sekali lagi, jangan terlalu terlambat. Kalau kerusakannya sudah banyak, tentu kita tidak bisa harapkan majunya sama seperti yang baru mulai. Lanjut dulu, ini autoimun. Ini salah satu klien menanyakan bagaimana kalau dia autoimun ITP. Ya. Di sini ada trombosit yang turun jumlahnya sehingga terjadi perdarahan di bawah kulit. Kulitnya biru-biru. Ya. Kalau istilah orang dulu itu dijilat setan. Gitu. Nah, ini hati-hati. Jangan-jangan dia kena ITP. Autoimun itu sendiri ada lebih dari 100 macam. Jadi kita tidak menangani autoimun A, autoimun B, autoimun C, tidak ya. Kita melihat ini sebagai satu kelompok. Autoimun dasarnya ada sensitivitas yang berlebihan pada sistem imunnya. Jadi mirip dengan orang alergi. Orang alergi itu juga terjadi hipersensitivitas. Nah, bedanya kalau autoimun ini hipersensitivitasnya itu merusak badan dia sendiri, ya. Sehingga dia menyerang organ-organnya sendiri. Nah, disitulah tergantung autoimunnya kemana. Ada yang ke ginjal, ada yang ke pembuluh darah, ada yang ke kulit. Ya. Tapi sama dasarnya hipersensitivitas. Nah, testimoni kita menunjukkan ada perbaikan. Ya, orang yang alergi maupun yang autoimun. Ini memang tidak ada di paten fungsi. Tapi laporan yang terjadi lewat para pengguna ini kita tidak bisa abaikan. Ya. Karena kalau dia bisa maju, tentu kita berharap orang-orang yang mengalami autoimun lainnya juga bisa menikmati perbaikan. Gitu, ya. Nah, disinilah kita juga dorong, upayakan konsumsi ini, siapa tahu bisa berhasil sama bagusnya dengan testimoni yang kita sudah dengar. Ya. Nah, cuma saya perlu tekankan hati-hati sekali pada pasien autoimun ini karena mereka sangat sensitif. Jadi kalau terjadi reaksi detox juga itu bisa menyebabkan kekambuhan, yang istilahnya itu flare. Ya, dia bisa kambuh waktu terjadi detox. Nah, di sini kita hati-hati. Ini yang sering ketemu dengan saya tuh mungkin udah bosan gitu ya dengan filosofi ini. Start low, go slow. Ya. Mulai dengan takaran yang serendah mungkin. Naikkan perlahan-lahan gitu ya. Ini memang sangat mengganggu buat orang zaman sekarang yang maunya semua instan gitu. Mau cepat. Takarannya langsung tinggi.
kalau takaran langsung tinggi, terjadi reaksi detoks yang hebat, pasiennya akan lebih menderita lagi. Jadi kita harus perhatikan kenyamanan mereka juga. Gitu ya. Ingat, start low, go slow untuk semua kasus autoimun. Bagaimana kalau kondisi hamil? Orang hamil boleh nggak minum? Nah, ini saya kembali pada prinsip umum pada kalangan medis dan kesehatan ya. 3 bulan pertama, trimester pertama, itu janin sedang membentuk organ-organ. Jadi usahakan jangan ada produk yang kita belum kenal betul masuk. Karena kalau dia nanti mengganggu proses organogenesis, jadi cacat. Ya. Nah, bibir sumbing itu salah satu misalnya. Ada yang parah dulu obat anti mual pada orang hamil ternyata bikin janinnya cacat, nggak punya tangan, nggak punya kaki. Gitu. Nah, kan kasihan sekali, itu penyesalannya tuh seumur hidup itu kalau terjadi seperti itu. Jadi kita timbang betul yang namanya risk benefit ratio. Kenapa saya mesti berikan? Kalau saya berikan resikonya apa? Untungnya apa? Kalau saya tidak berikan risikonya apa? Untungnya juga apa? Ini ditimbang baik-baik. Mau berikan atau tidak. Ya. Jadi kalau sekedar ya supaya lebih sehat saja gitu kan, keuntungannya tidak menonjol, tapi resikonya ada gitu. Jadi kita hindari kalau kondisinya seperti itu. Lanjut ginjal bocor. Dalam penelitian Subbarasi ada efek positif untuk kondisi ginjal bocor. Jadi yang dimaksud bocor ini protein bisa melewati saringan di ginjal sehingga ditemukan di urin. Jadi pada pemeriksaan urin proteinnya positif. Nanti kita bilang ginjalnya bocor. Biasanya albumin yang kita soroti, karena kalau albumin bocor, di darah albuminnya rendah, orangnya bisa bengkak-bengkak badannya. Ya. Nah, Subbarasi ini tidak berisi albumin. Jadi dia bukan pengganti albumin karena ginjalnya bocor. Dia merupakan peptida, ikatan asam amino dan bukan albumin. Jadi jangan berikan Subbarasi karena alasan untuk menaikkan albumin, bukan itu. Tapi kita berharap terjadi regenerasi sel di ginjal sehingga sel yang bocor tadi bisa diperbaiki. Itu tujuannya kita. Nah, selama ginjalnya bocor, waktu kita berikan Subbarasi, memang ada kemungkinan dia ikut terbuang, namanya juga bocor. Kan kita coba renungkan, kalau kondisinya seperti ini dia ikut terbuang, kita mestinya memberikan lebih banyak atau kita menghemat, sayang terbuang gitu ya. Jangan kasih banyak-banyak ya. Nah, di sini kita mengejar suatu renovasi organ. Pertanyaan berikut, bagaimana kalau ada alergi seafood? Ya, kan ikan sardin tuh ikan laut. Nah, di sini kita juga mesti bedakan. Yang namanya alergenik, makanan yang bisa menimbulkan alergi itu pada umumnya itu molekul protein yang besar. Makin kecil ukuran molekulnya, apalagi seperti asam amino, ini udah yang paling kecil dari protein itu. Resiko alergi ini akan berkurang. Tapi kita tidak bisa bilang tidak mungkin.
kemungkinan alergi itu tetap ada. Apalagi kalau orangnya memang sangat hipersensitif. Ya. Kita ada klien yang autoimun, dia hanya makan setengah saset aja bibirnya bengkak. Ya. Jadi hati-hati sekali. Lalu peptida sekali lagi tidak sama dengan ikan sardin yang diekstrak lalu dijadikan makanan. Ya, ini teknologi tinggi untuk mengambil peptidanya saja. Jadi udah berbeda dengan produk aslinya. Tapi bagaimanapun kita tetap waspada. Alergi itu tidak enak, bahkan bisa berbahaya kalau dia menyumbat saluran nafas. Jadi kita mulai konsumsi dengan takaran seminimal mungkin. Bisa setengah-setengah kita coba. Lalu siapkan obat anti alerginya. Kalau bisa terjadi dia minumnya siang, alerginya malam misalnya. Kan kalau cari obat tengah malam kan repot. Lalu tiroid. Ya. Saya punya tiroid. Nah, ini kadang-kadang orang awam tuh hanya bilang saya punya tiroid. Ya semua orang kalau dia nggak dioperasi juga punya tiroid. Gitu. Nah, masalahnya apa tiroidnya? Bisa dia hipotiroid, bisa dia kelenjarnya yang membesar tapi tiroid kadar hormon tiroidnya normal, gitu. Atau dia hipertiroid. Jadi kadar tiroksinnya itu T3 T4-nya tinggi misalnya. Nah, yang lebih bahaya kalau dia kanker tiroid. Jadi tiroid yang mana? Kita ngomong harus jelas, ya. SOP kalau namanya memperbaiki sel, semua kondisi dia bisa bantu. Mau hipo, hiper, itu dia akan meregenerasi sel yang sehat aja intinya. Tapi kita akan mendapat manfaat lebih kalau kita tahu detailnya. Misalnya dia ini karena autoimun Hashimoto, sehingga tiroidnya jadi dirusak dan fungsinya merosot. Jadi dia hipotiroid. Selain regenerasi sel, kan kita tahu dia punya daya memperbaiki autoimun dan alergi. Jadi kita bisa berharap lebih kalau diberikan produk Subarasi ini. Ya. Nah, kalau dia kasusnya kanker tiroid, maka tidak cukup hanya Subarasi. Kita perlu kombinasi dengan Utsukushi karena kita mengharapkan NK selnya menjadi aktif membantu melawan sel kanker. Jadi perlu kombinasi. Tapi pada kondisi yang lain itu tidak wajib kita kombinasikan dengan Utsukushi. Nah, ini ada pertanyaan juga mengenai keloid. Ya. Keloid kalau yang dikenal di medis barat itu obatnya hanya injeksi steroid di tempat ada keloid itu. Ya. Tapi saya sudah lihat sendiri kasus penggunaan aktivasi stem cell itu keloidnya bisa menipis. Jadi kita bisa harapkan peran stem cell ini bisa mengurangi pembentukan keloid. Sampai saat ini kita belum terima nih testimoni orang keloid makan SOP dia membaik. Ya. Tapi teorinya ini bisa terjadi. Dan saya sudah lihat pada penggunaan produk lain yang mengaktifasi stem cell. Nah, diabetes bagaimana? Kita sudah dapatkan juga cukup banyak testimoni orang yang kencing manis profil gulanya membaik. 300-an bisa turun ke 100-an. Bahkan ada testimoni orang yang pakai insulin, itu dosis insulinnya bisa dikurangi. Nah, di Indonesia kalau orang pakai insulin itu biasanya karena obat tablet diabetes itu sudah tidak mempan. Jadi tidak ada lagi insulin yang bisa diperas dari pankreasnya, baru mereka pakai suntikan. Jadi kalau dosis
insulinnya bisa dikurangi, itu berarti pankreasnya mulai memproduksi lagi insulin yang baru. Ya, itu suatu berita yang sangat menggembirakan. Jadi buat penderita diabetes, ini kita boleh bilang ini wajib mereka konsumsi supaya pankreasnya minimal lebih sehat. Ya. Lalu peranan aliran darah pada kencing manis. Ini juga sangat erat hubungannya. Kita tahu pasien kencing manis pembuluh darahnya itu sudah nggak mulus lagi. Ya, banyak plak-plak, banyak peradangan sana sini, dan itu sangat memudahkan trombosit lengket dan makin menyempitkan pembuluh darahnya. Jadi di sini perlu kehadiran antiagregasi trombosit. Jadi Subarasi punya kelebihan dibanding SOP pada pasien diabetes, aliran darah itu akan lebih baik. Jadi resiko orang diamputasi juga akan lebih kecil kalau aliran darahnya lancar. Ya. Lalu diabetes juga erat kaitannya dengan hipertensi, karena pembuluh darah tadi banyak yang mampet-mampet, otomatis tensinya naik. Tensi naik akan bikin stroke, serangan jantung. Jadi kombinasi diabetes dengan hipertensi ini kombinasi yang sangat buruk. Kemungkinan kena stroke dan serangan jantung itu jauh lebih besar daripada mereka berdiri sendiri. Lalu kanker, radiasi, dan kemo. Tadi kita sudah singgung kalau kanker kita perlu dua macam. Subarasi dan Utsukushi. Yang SOP-nya untuk mendukung sel sehat, Utsukushi-nya untuk memerangi kankernya. Nah, kondisi tambahan pada pasien kanker ini, trombositnya juga lebih gampang lengket satu sama lain. Sehingga lebih sering terjadi sumbatan di vena-vena dalam. Kakinya mendadak bengkak, sakit itu karena aliran darah di tungkai itu tidak bisa kembali ke atas. Venanya tersumbat. Jadi keberadaan Subarasi bisa membantu mencegah terjadinya deep vein thrombosis ini. Selain tadi melancarkan darah, meregenerasi sel. Juga untuk kondisi umum, dengan melancarkan darah, dia membawa oksigen dan nutrisi lebih baik. Ini akan menyokong sel sehat untuk melawan sel kanker tetangganya itu. Jadi mereka berdua itu saling berperang, sel kanker dengan sel sehat di tetangganya. Sel kanker akan berusaha melemahkan sel sehat di sekitarnya supaya dia bisa ekspansi dengan lebih leluasa. Bagaimana kalau orang mau operasi? Kita lihat pada kasus lain, omega 3 misalnya. Omega 3 itu juga dikenal punya efek antiagregasi. Tapi sudah terbukti bahwa dia tidak sampai mengganggu resiko perdarahan. Tadi saya sudah singgung ya, ada antiagregasi trombosit, tapi tidak bikin masa perdarahannya itu jadi memanjang. Jadi pada omega 3 mereka berani mengeluarkan tidak harus dihentikan menjelang operasi. Nah, Subarasi termasuk di kelompok makanan ini juga. Jadi dia tidak mengganggu proses pembekuan darah yang normal. Tapi kalau kita mau lebih hati-hati lagi, karena pada saat operasi itu kan banyak darah keluar. Kalau bisa dihemat perdarahannya tentu sangat menguntungkan buat pasien itu. Jadi balik ke risk benefit ratio. Kenapa saya harus paksakan minum kalau dia menjelang operasi? Nanti kalau perdarahannya jadi lebih lama, darah keluar lebih banyak, waktu operasi juga jadi lebih panjang. Kan kasihan juga, gitu ya. Jadi daripada kita menimbulkan efek merugikan, sebaiknya kita ikuti pedoman umum ya, 3 kali 24 jam, jangan Anda masuk bahan-bahan
yang bisa mengganggu soal pembekuan darah ini. Nah, ini prinsip pada obat-obat seperti Aspilet itu. Mau cabut gigi, mau operasi, disarankan 3 hari jangan konsumsi obat-obat itu. Gitu ya. Jadi ini bukan larangan, ya. Ini hanya jaga-jaga prinsip risk-benefit ratio. Kalau saya stop 3 hari, toh tidak ada ruginya. Gitu ya. Lalu balik ke anak-anak. Boleh nggak anak-anak ikut konsumsi? Sama jawabannya seperti SOP. Anak-anak itu tidak perlu, karena sistem perbaikan sel mereka masih bagus. Stem cell-nya masih, stoknya masih banyak. Nah, kecuali ada kebutuhan. Misalnya anaknya kecelakaan, tentu di situ ada kerusakan sel yang lebih banyak dari kondisi normal. Atau gangguan tumbuh kembang seperti anak autis tadi, gitu ya. Nah, di sini kita berikan juga. Nah, kalau bisa lebih maju, kenapa tidak? Gitu ya, kita berikan. Nah, bagaimana takarannya? Ya, kita perkiraan saja. Ini pedoman umum dalam pemberian obat itu ya. Balita, anak-anak, dan dewasa. Jadi takarannya kita bedakan di 3 kelompok itu. Kalau dewasa 2x1, maka anak-anak 2,5 kali. Balita separohnya lagi 1 kali. Gitu ya. Jadi ini hanya ancer-ancer perkiraan saja. Ini saya tempatkan di slide terakhir. Walaupun pertanyaannya terus muncul yang sama. Subarasi atau dulu SOP ya, SOP atau eksekusi, pilih yang mana? Aduh, capek juga ini kalau pertanyaannya masih seputar ini. Jadi ingat prinsipnya. SOP atau subarasi ini untuk regenerasi sel. Utsukushi terutama untuk meningkatkan sistem imun. Berarti urusan infeksi, urusan tumor, itu bagiannya Utsukushi. Tapi untuk perbaikan organ, itu bagiannya Subarasi. Ya. Nah, kita jangan pakai kata dosis, karena dosis itu spesifik untuk obat. Karena ini makanan, kita pakai takaran. Nah, takarannya berapa? Ini variabelnya yang menentukan kita mau berikan berapa. Beratnya penyakit, makin berat tentu dia butuh lebih banyak. Lamanya penyakit juga begitu. Penyakit yang baru bulan lalu sama 10 tahun lalu tentu kebutuhannya beda. Makin lama, makin berat, makin banyak komplikasinya. Ini gunakan takaran yang lebih banyak. Usia juga. Makin tua, cadangan stem cell makin sedikit. Usia 60 tahun tuh dikatakan cadangannya tinggal 20-40% aja. Jadi orang tua perlu lebih banyak. Begitu juga berat badan. Kalau orang badannya 2 kali lipat berat orang normal, tentu kebutuhannya juga jadi lebih banyak. Nah, ini semua menentukan. Lalu perhatikan juga respon klinis, ini yang paling praktis gitu ya. Kalau kita berikan takaran misalnya 3x1, responnya kok nggak kelihatan dalam sebulan tuh sama saja, ya kita naikkan. Begitu seterusnya dinaikkan. Tapi kalau diberikan misal 3x1 muncul efek detox yang mengganggu, ya kita turunkan gitu ya. Jadi ini sangat fleksibel di sini. Jangan harapkan ada formula untuk penyakit A, dosisnya atau takarannya sekian, penyakit B sekian, tidak akan ada. Ya. Kita yang harus bijaksana melihat kondisi masing-masing klien. Oke, itu yang saya bisa sampaikan. Doa enggak? Oke, iya siap dok. Nah, kita berarti sekarang mau pertanyaan-pertanyaan yang kayak menurut saya tadi nggak ada sih. Ini berarti yang rada lebih ngedetail ya dok ya. Ya.
Ini saya mulai ada yang pertanyaan pertama. Dalam program bayi tabung, satu indung telur itu lengket dan satu indung telur itu bagus, tapi tertutup miom karena miomnya tambah besar. Karena itu sulit diletakkan alat untuk hasil pembuahan. Apakah miomnya harus dioperasi dulu, baru konsumsi UTSU dan Subarasi? Nah, kalau misalkan sudah dioperasi, takarannya berapa, dok? Jawaban ini tentu di tangannya Opjin yang menangani, ya. Kalau Opjinnya sudah katakan keberadaan miom itu menghalangi prosedur bayi tabung, itu kan artinya ya miomnya harus diangkat. Gitu. Nah, kita jangan harapkan SOP ataupun eksekusi itu bisa membuat miomnya jadi normal. Kenapa? Karena miom itu jaringan rahim yang normal kita, tapi dia tumbuh berlebih. Dia bukan benda asing yang akan dikenali oleh NK cell lalu diserang lalu jadi normal. Bukan begitu. Kita tidak bisa harapkan banyak dengan memberikan produk ini untuk mengecilkan miom. Jadi kalau dokternya sudah katakan ini perlu dioperasi, ya lakukan saja. Nanti sesudah operasi, peran SOP untuk meregenerasi selnya sehingga dia lebih cepat pulihnya. Takarannya kembali seperti tadi. Ini pertanyaan klasik mengharapkan satu jawaban formula. Lihat umurnya. Kalau standar 2x1 itu sudah mencukupi. Oke. Kalau ini ada teman saya ada yang sakit sistitis dan CVID. Apakah apakah Subarasi dan Utsukushi bisa membantu dan berapa saset? Ya, ini sama sih pertanyaannya kayak yang tadi. Sebenarnya kalau bisa, kalau yang tanya harus disertai umur juga ya, Dok ya. Iya. Mau dibantu takarannya juga lebih enak kita misalkan ininya. Wah, ini dia nggak kasih tahu umur sih, terus dia nanya berapa saset minumnya. Sistitis itu peradangan di kandung kemih. Nah, kalau peradang itu menyangkut suatu infeksi, maka kedokteran barat tuh lebih unggul karena ada antibiotik. Jadi kalau kasusnya dia kesakitan, buang air kecil kesakitan, panas, perih, mengganggu sekali, ya dia carilah pengobatan dari dokternya. Nah, tapi kalau sistitisnya ini kronis, bolak-balik dia gampang infeksi, lalu kita berpikir ini jangan-jangan daya tahannya memang lemah, daya tempur leukositnya lemah, sehingga dia gampang terinfeksi gitu. Nah, situ ada peranannya SOP atau eksekusi untuk memperbaiki kerusakan sel karena radang Crohn's itu dan juga memperbaiki daya tempur leukositnya melawan kuman yang masuk. Ya. Tapi jangan lupa juga soal kebiasaan yang salah yang membuat dia gampang infeksi. Nah, misalnya sering nahan kencing, itu juga mempermudah dia infeksi. Kebiasaan itu harus dia perbaiki. Oke. Yang satu lagi saya kurang jelas, CVID itu apa? CVID ini nggak tahu, asal jangan bukan COVID kali ini CVID. Oke. Nah, ini sekarang saya ada dibantuin. Ini ada yang dari Facebook. Yang dari Facebook. Tadi dokter bilang buat anak yang kebutuhan khusus, oke. Kalau anak cerebral palsy yang kerusakannya di otak besar, sama ya dok, berarti bisa juga terbantu ya? Makin dini, makin peluangnya makin ada. Cerebral palsy itu bisa terjadi tuh waktu menolong kelahiran, terjadi trauma di dalam otak, dan dia jadi cacat. Nah, kalau kondisinya seperti itu, tentu kita berikan sejak dini. Kalau tunggu dia jadi remaja baru diberikan, hasilnya tentu berkurang sekali karena kerusakannya sudah permanen.
Sirosis hati dan ginjal berpasir. Waduh, ini nih. Dok mau tanya kalau ini mungkin lebih ke arah Utsukushi utamanya. Dok mau tanya kalau untuk sirosis hati dan ginjal berpasir, dosis apa bukan dosis lah ini saya ini bagus kombinasi dua-duanya takaran berapa dok? Harusnya tanya ginjal berpasir. Sirosis hati itu ya, itu kerusakan jangka panjang juga. Penyebabnya macam-macam. Bisa infeksi kronis, bisa karena alkohol. Kita kalau berikan SOP pun itu terbatas mempertahankan yang sehatnya itu tidak ikut tambah rusak. Tapi kondisi yang sudah sirosisnya kita tidak berani janjikan akan maju pulih seperti level yang normal itu kita nggak berani janji sama sekali ya. Jadi minimal dia menjaga fungsi liver yang ada sekarang itu tetap bagus. Begitu juga ginjal. Kalau ginjal berpasir, jangan berpikir SOP akan membersihkan pasirnya. Ini bukan begitu. Sama seperti kasus batu gitu. SOP bisa nggak menghancurkan batu ginjal? Ini bukan tugasnya. Tugas dia hanya memperbaiki sel yang rusak. Nah, kalau soal pasir jadi batu, itu ya dicari kenapa. Kenapa sampai ada endapan? Apa minumnya itu kurang? Atau asam uratnya tinggi karena dia makannya tidak dijaga misalnya gitu ya. Nah, itu hal yang harus diperbaiki. Jangan semuanya ditumpahkan pada khasiat SOP, itu terlalu sekali. Gaya hidup itu menentukan nasibnya dia. Oke. Oke, ini tentang vertigo. Kalau kena vertigo dok dan sudah beberapa kali harus opname. Nah, yang bersangkutan ini wanita umur 52 tahun. Bagusnya kalau mau dikasih Subarasi dan Utsukushi, takarannya berapa? Vertigo itu kita kenal dua macam. Vertigo sentral itu masalahnya di otak. Pusat keseimbangan yang ada di otak. Vertigo perifer itu di telinga itu bagiannya THT. Itu ada kristal yang terlepas yang bikin dia serangan vertigo. Subarasi terkait dengan memperbaiki aliran darah itu lebih cocok untuk yang vertigo sentral. Vertigo sentral itu biasanya tidak berat. Dia hanya rasa ada sempoyongan, rasa melayang, rasa seperti naik lift. Gitu. Itu bisa diperbaiki. Tapi kalau vertigonya hebat sampai muntah-muntah, harus opname, itu bagian THT. Jadi penyakit yang akut itu pengobatan medis barat tuh lebih unggul. Oke. Oke, nih ada pertanyaan yang menarik yang ini nih. Dok, apa minum Subarasi dijamin tidak akan hipertensi untuk selamanya? Dan kalau sudah minum Subarasi, apa tetap minum obat dokter? Kalau misalkan minum Subarasi tapi setiap hari makan nasi padang paru, ya mau hipertensi juga pasti. Obat mana sih yang ada jaminan? Ya, nggak mungkin, karena ya tadi saya singgung juga, gaya hidup itu menentukan nasibnya seseorang. Jadi bukan soal obat mana yang paten yang terjamin. Nah, kalau gaya hidupnya kacau, mana ada obat yang mempan. Tapi kalau kombinasi boleh kan ya dok sama obat dokter? Itu pada awalnya harus, dia jangan pikir untuk stop obat pada startnya. Karena obat hipertensi itu lebih terkontrol untuk mencapai target tertentu. Dia tinggal atur dosisnya atau kombinasi dengan obat lain, targetnya tercapai. Tapi kalau dia dengan nutrisi begini, dia tidak seakurat pakai obat. Apalagi kalau minumnya itu tidak rutin, gitu, ya, seingatnya saja, atau kalau lagi ada stok, gitu, kan lebih berbahaya. Mendingan dia makan obat tapi
terkontrol daripada minum suplemen aman tapi tidak terjamin supply-nya. Oke, lanjut. Ini ada banyak dok yang tanya. Jadi mungkin kita jawabin sekali aja. Ini yang nanya-nanya kayaknya mungkin belum sempat atau belum pernah ada ikut LOP apa segala macam gitu juga. Karena dia nanyanya, kalau misalkan ada orang yang kena stroke dan dia sudah minum obat dokter untuk tensi, pengencer darah dan kolesterol, apa masih boleh konsumsi Subarasi? Karena Boleh. tidak salah, Subarasi itu ada kandungan untuk pengencer darah. Nah, ini dia masuk ke orang normal minum Subarasi, dok. Ya, saya sudah jelaskan di slide tadi. Mungkin pertanyaannya duluan, gitu ya. Jadi tetap obat itu dikonsumsi dulu sambil dimonitor kurvanya. Kalau memang tensinya makin baik, obat hipertensinya dikurangi. Kolesterolnya makin baik, obat kolesterolnya dikurangi, gitu. Tapi itu perlu waktu. Makanya kan kita punya evaluasi 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan. Sakit tulang belakang. Selamat siang, oh, banyak hari ini pertanyaannya dok. Saya pilih. Usia 36 tahun ada polip di lambung dan infeksi. Sekarang perawatannya dengan obat dosis tinggi karena mengarah ke kanker. Apa konsumsinya Subarasi Utsukushi, takarannya berapa? Nah, ini ya umur 30 tahun polip. Kalau polip dia masih bisa angkat, itu diangkat. Karena memang polip itu jangka panjang dia bisa berubah menjadi kanker. Tapi kalau dia sudah kanker ya prosedur pengobatan medis barat tuh diharapkan lebih efektif ya. Itu kan uji cobanya lebih ketat kalau untuk obat kanker. Cuma nanti bicara dengan dokternya peluangnya bagaimana. Kalau memang peluangnya bagus bisa sembuh total ya lakukan, jangan ragu. Nah, soal efek samping dari pengobatan kankernya kita bisa backup dengan nutrisi ini. Yang tadi saya sudah singgung kerusakan-kerusakan akibat racun kemo kita bisa backup dengan daya regenerasi ini. Jadi jangan perlakukan produk ini sebagai alternatif. Perlakukan sebagai backup system. Sebagai tim yang sinergi dengan pengobatan yang lain-lain. Oke, oke, dari Facebook dulu. Oke, nah ini. Dok, kalau misalkan ada dibilangnya pertama diagnosanya gangguan pada ginjal, lalu kemudian bengkak di bagian perut dan tangan. Nah, itu kira-kira kalau kata diagnosa dokter itu ginjalnya terganggu. Itu konsumsi Subarasi boleh apa enggak dok kalau misalkan dia katanya dia udah nggak makan, katanya disuntik itu apa infus ya? Caranya dimakan tetap di mulut atau ditaruh di infus atau gimana dok? Mungkin dia pertanyaannya gitu kali. Nggak bisa makanan itu dimasukkan ke infus, kan harus larut, tidak bikin partikel, harus steril ya. Jangan bayangkanlah Subarasi jadi obat infus. Kalau makan lewat sonda masih mungkin, tinggal dilarutkan dan dimasukkan ke sondanya. Kalau tanya soal boleh nggak, ya tentu
karena kita targetnya memperbaiki kerusakan, ya boleh gitu kalau dari saya gitu ya. Tapi kan izin itu juga melibatkan dokter yang menangani. Kalau dokternya lebih tahu kondisi saat ini semuanya nggak boleh masuk, pasiennya harus dipuasakan, ya jangan dipaksa. Dia lebih tahu apa yang baik buat pasiennya. Oke. Oke. Kalau untuk kelenjar getah bening atau limfoma, Subarasi masih bisa ya dok ya? Kelenjar getah bening, subarasi bisa untuk semua. Tinggal apakah perlu utsukushi atau tidak. Utsukushi itu karena peranannya di NK cell itu biasanya untuk tumor atau kanker yang padat, ya, yang berupa benjolan. Tapi kalau dia kanker darah, kanker leukemi gitu, kita tidak pakai utsukushi karena tidak ada peperangan melawan sel ganas lewat NK cell di situ. Dia hanya perlu SOP-nya untuk meregenerasi sel-sel yang sehat. Oke, ini dok kalau sehari-hari udah biasa konsumsi bermacam-macam vitamin seperti C, B kompleks, omega 3, 6, 9. Nah, kalau misalkan sekarang kan udah ada Subarasi dan Utsu, saya mau ganti jadi konsumsi Subarasi dan Utsu aja, apa boleh dok? Apa bisa kayak gitu? Tidak bisa. Ya. Jadi saya pernah katakan produk kita ini berbeda dengan suplemen yang biasa dipahami orang. Pengertian suplemen itu adalah makanan tambahan. Misalnya vitamin C itu ada di buah-buahan. Tapi orang ini jarang sekali makan buah. Maka dia butuh suplemen vitamin C. Orang kurang zat besi karena nggak suka makan bayam, dia butuh suplemen zat besi. Itu pengertian suplemen. Tapi kalau SOP Subarasi itu bukan suplemen dalam pengertian itu gitu. Jangan harapkan menambah vitamin C, menambah zinc lewat keberadaan Subarasi. Bukan itu tujuannya diciptakan Subarasi. Ya, ikuti saja paten fungsinya itu, dia untuk meregenerasi sel. Bahan-bahan yang disebutkan di suplemen itu kita bayangkan itu sebagai bahan baku untuk renovasi. Kita butuh bahan baku itu, entah dari makanan yang alamiah atau dari suplemen. Tapi kita butuh developernya ya, untuk membangun renovasi organ-organ tubuh kita. Nah, itu tugasnya si SOP. Ya. Jadi jauh lah, jangan bandingkan. Nah, ini ada vitamin C-nya, ada vitamin E-nya, kalsium, zinc. Kalau butuh itu cari saja suplemen di luaran. Kita tidak didesain untuk hal itu. SOP kan makanannya intisel. Apakah kalau SOP dan Subarasi dikonsumsi tidak akan memberikan makanan kepada sel-sel kanker juga? Ya. Ini pertanyaan lama tapi yang gold banget nih, banyak banget masih nanya. Ya, ya dimaklumi. Jadi ini bukan makanan ya. Jadi kalau balik lagi fungsi suplemen itu sebagai makanan, ya mungkin kita akan berpikir seperti itu. Bayangkan ini lebih sebagai messenger, pembawa pesan. Ya, SOP, food flow, ataupun tadi peptida sabit, ini semuanya sebagai messenger. Mereka masuk membawa suatu pesan dan pesan itu diaplikasikan menjadi perintah ke dalam tubuh kita. Ya. Perintah untuk memperbanyak stem cell, perintah untuk trombosit jangan gampang lengket, gitu. Perintah supaya angiotensin 2 jangan diproduksi. Itu intinya. Nah, jadi jangan seperti bayangkan ini hanya makanan tambahan. Jauh. Ya. Lalu soal kanker diuntungkan dengan
produk ini. Enggak juga, karena stem cell kita hanya membelah diri mengikuti sel normal yang dari awal tuh kita punya. Dari kita janin itu, ya dia akan membelah diri seperti sel normal. Dia tidak akan mengcopy sel kankernya. Gitu, ya. Karena sel kanker itu sudah makhluk asing di badan kita. Jadi jangan khawatir dikasih regenerasi, malah yang regenerasi sel kankernya. Enggak gitu. Kita menyehatkan sel sehatnya sehingga bisa melawan sel kankernya itu. Ya. Oke. Oke, Dok, kalau setahu saya Subarasi itu kan baik untuk jantung dan darah. Nah, sekarang pertanyaannya kalau ada anak umur 7 tahun tapi punya penyakit jantung bawaan, kira-kira masih bisa kebantu nggak sih, Dok? Jantung bawaan biasanya tuh bocor misalnya. Betul. Serambinya bocor, klepnya bocor gitu. Nah, kita kelompokkan itu sebagai penyakit struktural, sesuatu yang bersifat mekanik. Kita tidak bisa harapkan si Subarasi ini merenovasi sampai yang struktural itu juga dia bisa perbaiki. Halo, Dok. Terlalu jauh kalau kita di tambal gitu. Halo? Putus barusan? Sorry. Ya. Udah sambung? Udah ini udah normal kok. Tadi putus. Ya, jadi produk ini tidak bisa perbaiki yang kelainan struktural. Jantung bocor, saraf kejepit, ya, tulang bengkok, itu tidak bisa. Itu out of context dari perbaikan fungsi yang bisa dilakukan oleh SOP ini. Ya, tapi kalau habis operasi diberikan, itu tentu pemulihannya akan menjadi lebih sempurna dibandingkan kita tidak berikan apa-apa. Oke. Ya. Iya emang kalau buat saraf kejepit nggak bisa kan emang, Dok ya. Kalau saraf Ya, kejepit tetap harus ini gak dicek dokter juga sih itu harusnya. kita mungkin bisa mengurangi nyerinya, tapi tidak bisa mengendorkan yang terjepitnya itu. Apalagi kalau misalnya dia karena HNP ya, jadi cakramnya itu keluar. Ya, jangan harapkan SOP bisa bikin cakramnya masuk lagi, semua normal lagi. Itu mukjizat. Oke. Oke, ini saya cari yang terakhir. Ini sore, Dok. Mau tanya, kebanyakan orang yang ada sakit mah dan asam lambung takut untuk minum Subarasi atau Utsukushi karena cenderung asam. Apakah benar SOP dan Utsukushi itu dapat membuat mah atau asam lambungnya kumat atau justru tidak? Terima kasih. Begini, asam lambung atau rasa asam itu ada unsur subjektifnya, termasuk ada unsur psikisnya. Kadang-kadang kita bilang ini rasanya seperti jeruk lemon misalnya. Baru dengar jeruk lemon aja asam lambungnya tuh sudah keluar, sudah bereaksi. Ya. Jadi di sini tidak bisa melulu karena efek dari SOP-nya. Kalau dia memang sensitif terhadap asam, apapun asamnya itu bisa bikin dia stres dan lambungnya malah sakit. Jadi kita akali aja bagaimana supaya rasa asamnya itu berkurang. Ya. Kalau dia nggak bisa konsumsi sebelum makan, konsumsilah sesudah makan. Kan risikonya hanya dia terikat pada makanan sehingga jumlah yang diserap jadi berkurang. Hanya itu, rugi aja jadi terbuang. Gitu. Tapi terbuangnya juga tidak akan banyak. Karena dengan ukuran yang kecil, absorpsi di sepanjang saluran cerna itu tetap berlangsung cukup banyak. Ya. Jadi berikan sesudah makan.
Kalau masih rasanya terlalu banyak juga satu porsi, ya dipecah-pecah. Jangan makan sekaligus satu saset, setengah saset. Gitu. Bisa juga dia kalau perut kosong dia campurkan dengan madu misalnya atau dengan jus buah. Jadi menghilangkan kesan sebagai zat tunggal yang mengganggu lambung. Saya coba campurkan dengan air kelapa muda, itu rasanya lebih soft. Ya, rasa asamnya itu nggak begitu ketara. Dicoba saja. Oke. Oke, kayaknya udah sih dok. Ini pertanyaannya rata-rata yang umum, yang mungkin ya kayak yang kalau luka boleh nggak minum SOP yang kayak gitu-gitu sih. Oke, kalau yang general yang kira-kira kayaknya sulit, kayaknya udah saya nggak ketemu lagi sih ini tadi. Udah oke. Di sini sudah terjawab di slide yang tadi. Betul. Iya, udah jelas banget tadi di slide-nya soalnya juga. Nggak apa-apa mungkin teman-teman kalau yang emang masih belum jelas, kan ini kan kita keterbatasan waktu. Kalau misalkan emang mau lebih jelas mungkin bisa tanya yang ngundang. Nah, kalau yang ngundang nanti ditanya, mungkin ada kenalannya di atasnya dokter atau yang di mana kan sekarang dokter udah banyak banget. Nih di EFC ini dokter udah ribuan juga nih, Dokter Wijaya salah satunya aja. Sisanya kan banyak banget. Di semua grup yang ada Toreda, Ronin, Samurai, semuanya ada dokter pasti, yakin saya. Oke, kalau gitu terima kasih Dokter Wijaya buat waktu Terima kasih semuanya. sharingnya. Thank you juga buat semua teman-teman yang udah sempetin hadir. Selamat sore, happy weekend semuanya. Dan ingat, ini kita annual rank tinggal 8 sama tambah 5, 8 tambah 13 hari lagi, nah, 2 minggu lagi. Nah, oke, sampai ketemu di Dubai nanti. Terima kasih semuanya. Thank you, Dok. Thank you. See you all. Ya, selamat sore semua. Bye.